Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda. Saya adalah dosen program studi seni karawitan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran mata kuliah vokal Etnik Aceh dengan kode mata kuliah MKW 118 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang terdapat pada semester 2 dalam kurikulum program studi seni karawitan. Pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025-2026 bersama mahasiswa semester 2 program studi seni karawitan bertempat di ruang kelas pelajar 3A Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Materi pembelajaran pada pertemuan ini adalah teknik dasar vokal hikayat Aceh yang meliputi pengolahan pernapasan artikulasi, bahasa Aceh, pembentukan warna suara, ornamentasi, melisma, dinamik, dan ekspresi vokal. Melalui materi tersebut, mahasiswa diarahkan untuk mengenali karakter vokal, memahami konteks budaya, serta mempraktikkan teknik vokal Aceh sesuai dengan repertoar yang dipelajari. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui penjelasan materi, pemberian contoh atau demonstrasi oleh dosen, latihan terbimbing praktik oleh mahasiswa, pemberian umpan balik, serta evaluasi hasil praktik. Pendekatan ini saya gunakan karena keterampilan vokal tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi harus didalami atau harus dialami dan dilatih secara langsung. Berikut dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah vokal Etnik Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dari semua. Hari ini kita akan memulai pertemuan setelah ujian dengan semester. Kita akan mengambil ide dari teknik dasar hikayat supaya suara, bahasa, dan eksplorasi. Nah, sebelumnya aku mau absen dulu. Kita absennya pakai siakat karena sudah tidak pakai absen manual lagi. Fikri Rasari hadir ya? Bu. Oke, Alfat hadir. Selfie hadir. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya, ini adalah topik kita hari ini, teknik dasar hikayat, suara, bahasa, dan ekspresi. Dari judul, kira-kira apa yang terbayang di pikiran kalian? Judul topik kita hari ini. Cara berhikayat. Cara berhikayat. Di belakang siapa lagi? Selfie? Langkah-langkah dalam pertunjukan hikayat. Langkah dalam pertunjukan hikayat. Alfat, nama Alfat? Semacam tips ataupun tutorial berhikayat. Berhikayat, oke. Jadi teknik dasar yang teknik dasar itu kita nanti akan tahu dulu cara bernafas, cara mulai bersuara, cara duduk, sikap badan, ekspresi, dan segala macam. Itu yang banyak. Kita sebenarnya ada apresiasi, persepsi, ada inti materi, demonstrasi, latihan terpadu, asesmen, dan metodologi rencana serangkaian kegiatan hari ini. Tolong di Nah, jadi capaian kita adalah ciri vokal etnik Aceh dalam konteks hikayat, memperhatikan dasar napas, artikulasi, cengkok sederhana, menampilkan potongan vokal pendek dan referensi dan merefleksikan hubungan suara, bahasa, dan identitas budaya Aceh. Lanjut lagi. Nah, baik. Suara bukan hanya bunyi, tetapi juga membawa bahasa, tubuh, memori, dan nilai budaya. Sudah pernah nonton video yang sebelah sini sebelumnya? Belum pernah. Baik, ini namanya Uda Balia. Dia sering mempraktekkan atau menampilkan hikayat dan media dari seni hikayat dari wilayah pesisir pantai barat. Nah, ini orang Aceh Selatan, Abdiya, Nagan Raya, Melabu, sampai ke sini ke Banda Aceh, tahu seni ini. Karena kalau udah masuk ke
wilayah Aceh bagian timur itu bukan ini, dia ala-ala akan tahu. Nah, kalau yang ini ala-ala orang-orang pesisir barat. Dia kata orang lebih mengenalnya adalah hikayat klasik. Kenapa klasik? Selalu membawa cerita-cerita kisah-kisah lama sekali, legend, bukan dikarang. Dia tidak dikarang. Nah, tapi kalau misalnya hikayat yang posisi Aceh bagian timur, itu cerita yang terus berkembang, yang dibuat langsung oleh si penghikayat itu sendiri. Dan itu, ya kita putar yang bagian ini, bentar, bisa nggak? Bisa kayaknya. Tugas teman-teman adalah menyebutkan Ceko artikulasi bahasa Aceh, narasi, ritme tutur dan ekspresi yang lengket di kepala ketika mendengar pertunjukan ini. Yang lengket apa saja? Boleh dari segi pakaiannya, boleh dari segi propertinya, ada bantal, pedang, segala macam. Boleh, yang paling penting adalah bunyi-bunyiannya. Nanti boleh tambah apapun yang kalian lihat dari bapak, tapi fokus ke ini bunyi sama irama-irama tubuh yang dia buat ya. Baik, mari kita ulang lagi. Kita cepatkan ya, karena yang namanya seperti itu. Oke, jadi dulu kan udah dengar dari 11 irama-irama yang paling lengket apa kira-kira? Yang paling mudah diingat, yang terkait di kepalanya, yang jadi hook. Beri tangan siapa? Selfie apa? Penggunaannya apa itu? Jelaskan lagi. Kayak bener kayak gitu. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Iya. Oke, vokal yang dipakai dibuat melisma tapi nadanya rendah. Bagus. Semuanya berarti tipe nada yang rendah dipakai. Oke, boleh. Yang lain? Apa? Di bagian di setiap akhir baitnya itu nadanya seperti ditinggiin, kayak ada dipanjangin gitu. Oke, berarti di akhir phrasing, kalau kita nyanyi kan ada awal ada akhir. Iya. Di rilisnya, kalau awal attack namanya, kalau ujung rilis, mana bisa? Bisa hiduplah Indonesia Raya, habis. Itu namanya rilis. Berarti di bagian di phrasingnya, di bagian akhir di rilisnya dia selalu panjangin, habis itu. Nah, panjangin, habis itu kasih vibra, habis itu putus habis. Ya. Rilisnya tiba-tiba. Tidak fade out, tidak bisa kalau fade out ya. Langsung spontan. Ini enggak
Dan seperti mau praktekin? Ada boleh La tinggal. tengku mamalewa. Langsung habis. Yuk, coba kamu coba. Iya. Temukan apa? Temukan apa? Nggak tahu ini. Bilang apa aja boleh, bilang apa aja boleh. Saya la tengku mamalewa boleh apa aja. Nandro Acendo tempat lahir. Iya. Pulau Sumatera. Ciri khas ikan ini sebenarnya dia di akhir ujung selalu dipandangin. Setelah itu panjang tapi dikasih getaran hidra lantai. Nah, oke, itu paling umum dan paling mudah ditemukan. Nanti kita akan makan, kalau dibilang ini. Karadadat, 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 karadadat. Itu irama itu tuh selalu ada setelah cerita panjang bla bla bla, pakai lagi irama itu. Kayak seakan-akan dia tuh membentuk form. Cerita panjang lebar, beriter. Cerita panjang lebar, beriter. Coba katakan gini ya, bilang semua satu terus. Cekajajajat, 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 cekajajajat. Nah, bedanya bagaimana? Tes ya. 1, 2, 3, 4. Cekajajajat, 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 cekajajajat lagi. Cekajajajat, cekajajajat. Oke, nah itu tema yang beritem, yang sifatnya ada ritem yang melekat, tidak freestyle, tidak semuanya improvisasi, dia ada yang terikat di bagian tengah. Selebihnya ya sama aja, selalu begitu. Apakah kalau model klasik begini boleh kita ubah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apapun? Kalau yang ini belum pernah ditemukan seniman asli itu menuturnya dalam banyak bahasa. Dia selalu membawa versi asli. Nah, kalau ala-ala pentok itu jangan bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun boleh. Kalau yang pentok dia fun, ceritanya lucu. Kalau ini serius. Kalau pentok tahu ya? Tahu. Oh ya. Apa ciri khasnya apa? Yang mempraktekin alat maksudnya benda. Alat peraga. Iya, alat peraga. Properti. Iya, properti. Ciri khas kalau ini mesti ingat nggak? Ciri khas kalau ini kayak pentok apa yang namanya? Gada. Iya. Apa? Pernah yang pernah? Udah pernah. Ada hari. Oh ya, kan? Apakah Agus? Beda. Yang Agus Agus. yang tengah. Iya, Enggak. yang Agus. Yang 3 Agus kemarin tuh kamu. Nah. Iya, tiga ekor. Agus Buntu. Iya. Iya, kok lupa dia. Ciptaan itu loh, ciptaan dia kan? Iya. Yang di Undi. Yang tampil vokal ini kayaknya dari panggung. Oh iya. Ya. Tapi udah lupa. Nah, itu gampang banget karena iramanya begitu terus ya. Cuma apa yang membuat orang bertahan disebutkan itu propertinya Banyak. bawa. Iya, betul. Rival itu apa? Lupa saya ingat. Ada. Iya. Karena kalau ujian semua pilih yang PMTO karena itu fun, tidak terlalu menantang. Kalau ini tekniknya agak susah. Yang dangdut ini ya. Baik, sepertinya rasa-rasa berkomunikasi dulu. Ada belum ya? Coba cek dulu, yang pun mati kena. Oke, baik kita tutup dulu. Nanti kita ambil footage video misalnya kayak saya dulu begini ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ini bertanya dengan kami kayak sebelum kita tutup? Sebenarnya aku di luar Aceh ada nggak Bu, kayak yang Hikayat. apa coba kira-kira? Sebenarnya kayak ini satu Indonesia ada hikayat. Tapi beda-beda penamaannya, Bu. Namanya hikayat, tetapi kalau di misalnya di Solo
lain Kalau penyebutannya. tempat saya itu juga Bu, ini Ada. tapi namanya tuh manangan-angan. Mana namanya? Iya. Iya. Kalau Mirip-mirip. Kalau sinden tuh Bu. ya, Iya, iya. itu. Oh, kayak juga. Iya, bercerita. Jadi Cerita. ini kan seni bercerita. Cerita, seni tutur itu. Seni Iya. tutur. Jangan kali ini kan seluruh dunia pun ada gitu. Nah, cuman orang lebih mengenal kalau istilah kalau kalian cari di Google atau Hikayat. di itu hikayat ya. Nah, masalahnya di Aceh adalah hikayat ini. Hikayat itu tidak ada nama khusus misalnya kayak Pemtok. Kan selalu ada di awal hikayat Pemtok gitu. Kalau ini hikayat Dangderia. Nah, gitu. Kayak bercerita, semua daerah, semua negara itu punya ini. Nah, kalau di Aceh kita punya Pemtok sama Dangderia ini. Yang paling terkenal tuh yang ini, yang bukan Agus ya. Agus itu muridnya Adnan Pemtok, yang paling legend itu Adnan Pemtok. Itu top. Berarti untuk analisis kebutuhan pengayaan mahasiswa, boleh nanti melihat video Adnan Pemtok, ada di YouTube banyak banget. Ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini sebenarnya setelah mendapatkan ini untuk apa sebenarnya? Nah, 1 bisa dipakai untuk TA, 2 untuk melanjutkan riset di masa mendatang, 3 koneksi dalam hal membuat karyanya. Jadi kan setiap kita mau mulai buat selalu perlu sumber ide, penelitian terdahulu atau apa istilahnya yang memantik kita untuk terus membuat hal-hal baru. Dari sini bisa dikembangkan ratusan karya dengan gaya masing-masing, dengan bahasa masing-masing, dengan konsep yang lebih kaya lagi. Mau dicampur modern bisa atau bisa. Jadi nanti bisa dipakai untuk TA terutama atau ide-ide penciptaan setelah kuliah selesai. Atau mau jadi apa, pengelola festival apa gitu di Semeru, tiba-tiba ada festival kayak kita diundang dong sama festivalnya kan. Jangan kira ada yang di undangan kita. Yang penting mau ke sana, karena jauh. Mau banget, walaupun dari kapal ya, mau banget. Karena belum pernah banget. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Mas? Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dokumentasi proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Vokal NIK Aceh, Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Gaya pembelajaran yang saya terapkan bersifat partisipatif, demonstratif, dan berpusat pada proses belajar mahasiswa. Saya memberi ruang kepada mahasiswa untuk mendengarkan, mengamati, meniru, mempraktikkan, bertanya, serta merefleksikan kemampuan vokalnya. Bagi saya, pembelajaran vokal etnik Aceh tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan bernyanyi mahasiswa. Pembelajaran ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan, merawat, dan mengembangkan pengetahuan vokal tradisi Aceh melalui lingkungan akademik. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran selalu memerlukan evaluasi dan pengembangan. Oleh karena itu, hasil praktik dan respons mahasiswa menjadi bahan refleksi bagi saya untuk memperbaiki metode, media, dan strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada asesor yang telah menyaksikan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.